Nama saya Elvantulus Parundungan Aritonang. Di sini saya akan menjelaskan 1. Sistem kepartaian, 2. Fungsi kepartaian, 3. Sosialisasi politik, 4. Rekrutmen politik, 5. Komunikasi politik, 6. Pengaturan konflik, artikulasi, dan agregasi kepentingan. Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik. 1. Sistem kepartaian. Dalam menjelaskan sistem partai, tidak cukup hanya memperhitungkan jumlah partai yang eksis dalam dinamika politik sebuah bangsa. Masalah jumlah partai politik merupakan hal yang penting, namun ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Keberadaan partai politik merupakan fondasi utama yang penting. Ada banyak definisi mengenai partai politik. Karl G. Friedrich yaitu yang memaparkan yang dimaksud partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini. Anggota partai kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. Secara umum, terdapat 3 pendekatan yang menjelaskan terbentuknya sistem kepartaian. Pertama, pendekatan institusional yang didasarkan asumsi bahwa sistem kepartaian dikonstruksi oleh desain sistem pemilu. De Verger 1946 memperkenalkan pendekatan ini di mana pada sistem pluralitas atau mayoritas akan membentuk sistem 2 partai. De Verger Law, sedangkan pada sistem proporsional akan cenderung membentuk sistem multipartai. Pendekatan kedua adalah sosiologis, Lipset dan Rokan 1967, yang menyatakan bahwa dinamika pembilahan sosial atau social cleavage dan ketegangan atau konflik politik yang mengikuti sebagai sebab pembentukan sistem kepartaian dan partai politik. Pendekatan ketiga adalah pendekatan tabula rasa, di mana jika pendekatan sosiologis berbicara tentang substansi pertentangan, pendekatan tabula rasa berbicara tentang prosesnya. Dengan uraian di atas, maka secara logika sistem kepartaian bukan kondisi yang statis, akan tetapi dapat berubah. 2. Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik, yaitu di satu pihak partai politik memiliki kewajiban merumuskan kepentingan dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan dari masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah. Sedangkan di pihak lain, partai politik juga berfungsi untuk menjelaskan dan menyebarluaskan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Dengan sosialisasi politik tersebut, partai politik ini yang akhirnya menentukan sikap politik seseorang. Sebagai sarana rekrutmen politik,
yaitu suatu proses di mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak sebanyak-banyaknya orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses kegiatan politik. Rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai politik dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pimpinan partai atau pimpinan bangsa. Sebagai sarana pengatur konflik, yaitu dengan memakai sistem demokrasi, segala perbedaan yang berada di tengah masyarakat memiliki keanekaragaman budaya dan saling terbuka antar satu dan yang lainnya akan selalu ada. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah konflik di tengah masyarakat. Disinilah peran partai politik, yaitu sebagai wadah yang berfungsi untuk mengatasi konflik tersebut. Sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa agar setiap konflik tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. 3. Sosialisasi politik dilansir dari University of Minnesota Libraries. Sosialisasi politik adalah pembelajaran politik agar masyarakat dapat mengembangkan sikap, nilai, keyakinan, pendapat, dan perilaku yang kondusif untuk menjadi warga negara yang baik di negaranya. Manfaat sosialisasi politik 1. Mencerdaskan bangsa. Sosialisasi politik bertujuan untuk mencerdaskan bangsa yang membangun masyarakat yang paham akan politik, pemerintah dan cara pengambilan kebijakan oleh pemerintahan juga. 2. Memelihara sistem politik. Sosialisasi politik berfungsi mengenalkan sistem politik yang telah lalu dan yang sedang dijalani. Pemahaman dari sosialisasi politik kemudian diterapkan dalam memelihara sistem politik yang ada dalam suatu negara. 4. Rekrutmen politik. Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik, pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi rekrutmen politik sangat penting karena merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik. Tanpa elit yang mampu melaksanakan perannya, kelangsungan sistem politik akan terancam. Rekrutmen politik merupakan proses di mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui organisasi massa dan melibatkan golongan tertentu, seperti golongan profesional yang mencakup golongan buruh, petani, pemuda, dan mahasiswa. Yang lain juga yaitu perempuan dan beberapa golongan lainnya yang berada dalam ruang lingkup kemasyarakatan. 5. Komunikasi politik. Komunikasi politik sangat penting menentukan dalam demokratisasi. Dengan adanya persaingan kepentingan, komunikator politik untuk mempengaruhi, memperoleh, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan. Kajian fenomena komunikasi politik yang menarik untuk dibahas yaitu politik dalam sistem politik demokratis. Dengan adanya hubungan, kontrol, dan keseimbangan antara elit politik dengan rakyat.
Fenomena komunikasi politik dalam strategi kampanye dengan memberikan visi misi dan program kampanye yang sesuai aspirasi, identifikasi masalah, serta potensi rakyat sendiri. Berdasarkan hasil riset kampanye, dinamika fenomena komunikasi politik menjadi semakin berkembang dengan dukungan dan kekuatan media massa dalam mewujudkan demokratisasi. 6. Pengaturan konflik, artikulasi, dan agregasi kepentingan. Partai politik bertugas untuk mengelola konflik yang muncul di masyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika demokrasi yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat. Dalam hal ini, partai politik diharapkan dapat meredam dan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat yang damai dan tentram menjadi dambaan kita semua. Memperhatikan fungsi partai sebagai sarana mengelola konflik tersebut, kedudukan dan peran partai politik adalah sangat penting bagi suatu negara demokrasi, baik penyusunan berbagai kebijakan yang demokratis maupun alat yang efektif untuk melakukan sosialisasi politik atau kebijakan. Rekrutmen politik serta sarana pengatur konflik, walaupun tidak seluruh fungsi ini dapat diperankan oleh partai-partai politik, karena di internal partai politik sendiri bisa terjadi konflik dan tidak mampu melaksanakan sosialisasi dan komunikasi politik dengan baik. Hal ini sangat tergantung pada kualitas dan kesadaran politik dari para pemimpin yang menggerakkan partai itu. Dalam teori demokrasi modern, menurut Klingemann, partai politik dipandang sebagai sarana kelembagaan yang utama untuk menjembatani hubungan antara masyarakat dengan pemerintah.